saya juga pernah membaca itu di sebuah penelitian, dan kenapa pada sinar matahari jam 7 itu, di mana sinarnya itu bisa menyehatkan, ternyata dari sinar tersebut mengandung 7 unsur warna terapi. Jadi ketika ada sinar yang masuk itu mengandung 7 unsur warna terapi. Jadi warna merah ini manfaatnya apa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Nah, kali ini muslim harus tahu, perlu kita ketahui, ada satu metode terapi di mana metode terapi ini sudah banyak dilupakan. Mungkin bisa dibilang ini metode terapi dengan warna. Dan metode terapi warna ini diajarkan oleh salah satunya penemunya adalah Ibnu Sina atau Avicenna. Jadi terapi warna ini sudah memang dari jauh sudah diajarkan ya. Kromoterapi adalah terapi warna ya, atau juga bisa disebut kolorologi. Kromoterapi ataupun kolorologi ya. Ini bisa disebut salah satu pengobatan alternatif yang dimana pengobatan ini memang sudah dari zaman dahulu, bahkan sebelum ilmu kedokteran muncul, metode terapi warna ini adalah salah satu metode yang digunakan. Ada juga metode untuk menggunakan diagnosa atau tes warna Lusure ataupun dikembangkan oleh Max Lusure. Jadi itu juga merupakan dari warna, yaitu diaplikasikan pada tahun 1900-an. Saat itu kromoterapi mulai digemari juga di beberapa daerah. Kemudian lalu kromoterapi itu dijadikan sebagai metode terapeutik, metode pengobatan yang dimana warna dapat diadministrasikan dalam beberapa cara, kombinasi dengan hidroterapi atau terapi air dan aromaterapi ataupun terapi wangi. Jadi kombinasi. Dan banyak juga beberapa dokter yang melakukan metode terapi warna. Dahulu metode terapi warna ini dijelaskan oleh Ibnu Sina, yang dimana karyanya ada satu kitab namanya Al-Qanun fit Tibb yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Canon of Medicine. Dan memang Al-Qanun fit Tibb ini juga diceritakan oleh Yusuf Azami, kemudian Muhsin Raza, kemudian Critical Analysis of Chromotherapy and its Scientific Evolution. Juga ini merupakan salah satu metode pengobatan yang memang diyakini. Ibnu Sina pada saat itu mengamati orang yang mimisan, hidungnya berdarah. Jadi kemudian menurutnya orang yang mimisan itu tidak melihat warna merah yang mencolok dan tidak boleh terkena sorot lampu merah. Warna merah akan mendorong cairan ingus. Jadi warna merah itu akan mendorong cairan sanguin atau sanguineous humor. Jadi orang mimisan itu menurut Ibnu Sina harus melihat warna biru. Berbeda dengan warna merah. Warna biru akan meringankan atau mengurangi aliran darah. Mengenal dari situ ada di India dengan tradisi cakra. Jadi cakra itu di India. Jadi melalui keseimbangan fisik dan emosi, kemudian cakra itu akan tumbuh, dan itu juga didorong dengan warna. Jadi warna terikat dari 7 cakra utama. Kemudian terletak di dalam tubuh. Ya, terletak di sepanjang tulang belakang. Jelas Dorothy Parker dalam karyanya Color Decoder. Jadi ini penjelasan dari Dorothy Parker dalam karyanya Color Decoder. Kemudian terdapat 7 cakra ya, yang memang diyakini cakra itu menjadi kekuatan energi, dan itu berasal daripada warna-warna yang 7 tersebut. Sehingga dari situlah Ibnu Sina atau Avicenna membuatkan, memang sejak 16 tahun beliau mempelajari tentang ilmu kedokteran, dan sebagai fisikawan pada umur atau usia 18 tahun dan menjadi dokter hebat pada saat itu. Ibnu Sina juga
dikenal seorang filsuf atau ilmuwan yang dilahirkan pada tahun 980-an Masehi di Avanshah dekat Bukhara atau Persia, sekarang masuk wilayah Uzbekistan. Jadi nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, dan beliau wafat di Iran atau di Persia pada tahun Juni 1037 Masehi. Lalu apa saja terapi warna? Nah, ini metode beberapa terapi warna yang dijelaskan oleh Ibnu Sina. Jadi metode terapi itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah terapi dengan terapi dengan wewangian, terapi dengan air, terapi dengan warna. Atau ini terapi warna ini memang jarang diketahui. Ini sepertinya ini kayak warna-warna seperti ini menjadi terapi. Seperti yang tadi dijelaskan Ibnu Sina, orang mimisan itu bisa sembuh dengan warna biru dan seterusnya. Nah, ini kita apa aja sih terapi warna, dan kita bahas lah. Kita nggak usah panjang-panjang tentang terapi warna. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan nanti kita akan bahas di segmen ataupun konten selanjutnya. Nah, kita bacakan, ini ada beberapa artikel yang sudah saya kumpulkan tentang terapi warna, dan ini adalah singkat padatnya, mungkin bisa dimanfaatkan nanti. Cara terapi warna itu seperti apa sih? Terapi warna itu bisa dilakukan dengan metode lampu, metode pencahayaan. Boleh nih lampu digelapin, kemudian pakai lampu RGB itu yang bisa berubah 7 warna. Ini ada warna merah, ada warna biru, ada warna ungu, ada violet, ada warna kuning, ada warna hijau. Ataupun juga warna seperti lampu yang saya di atas itu ada lampu RGB, ada lampu yang 7 warna. Jadi kalau tidur itu yang saya nyalain adalah itu. Jadi ketika kita proses tidur itu digelapin, itu hormon melatonin itu jatuh aktif, kemudian disinari oleh warna yang dibutuhkan. Nanti kebutuhan nanti kita akan tahu merah itu untuk apa, hijau untuk apa, biru untuk apa, ya kita bahas nanti. Terapi warna ini digunakan sejak zaman dahulu. Sebetulnya salah satu terapi penyembuhan alternatif. Pythagoras pernah menggunakan cahaya sebagai alat terapi sekitar 2500 tahun yang lalu. Dan suatu bangunan khusus yang disebut ruang warna juga telah digunakan sejak lama sebagai metode perawatan pada zaman Mesir. Di Mesir pun memang sudah melakukan metode warna jauh sebelum ilmu kedokteran muncul. Di Cina dan India kuno, pionir terapi warna juga di dunia modern adalah Niels Vincent, seorang ilmuwan asal Denmark. Setiap substansi di bumi mengandung warna, bahkan cahaya yang dipancarkan oleh bumi yang terbentuk dari berbagai warna yang menggabungkannya dampak seperti warna putih. Nah, sebelum kita lanjut ya, ternyata kenapa saya juga pernah membaca itu di sebuah penelitian, dan kenapa pada sinar matahari jam 7 itu, di mana sinarnya itu bisa menyehatkan, ternyata dari sinar tersebut mengandung 7 unsur warna terapi. Jadi ketika ada sinar yang masuk itu mengandung 7 unsur warna terapi. Dan kenapa di dalam Al-Quran itu langit itu ada 7? Ternyata ada dimensi-dimensi warna menurut seorang peneliti. Dan kenapa bumi juga harus 7? Dan kenapa warna inti itu menjadi 7 sehingga menjadi warna energi? Nah, ini ada kait-kaitannya. Nah, bagi kita yang belum tahu, kita semua ini harus tahu nih, warna cahaya itu terdiri dari 7 warna. Jadi tergabung dari satu itu merah, terus jingga, kuning, hijau, biru, violet atau nila, dan ungu ataupun indigo. Kemudian warna-warna ini adalah warna yang alami dan manfaatnya untuk penyembuhan. Jadi penyembuhan dan untuk merawat keluhan-keluhan dalam tubuh. Apabila kita lemas, ini warnanya harusnya sinarnya apa, itu juga harus diketahui. Kemudian terapi warna juga disebut dengan kromoterapi. Metode kromoterapi ini telah dipraktekkan dan diperkenalkan secara umum oleh seorang dokter muslim pada abad ke-10 Masehi, yaitu Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau dikenal juga di kalangan orang barat sebagai Avicenna.
Dan yang pertama kali menerapkan kromoterapi dalam metode pengobatannya di dalam bukunya ataupun di dalam kitabnya yang berjudul Al-Qawanin fit Tibb yang diterjemahkan oleh orang Inggris, The Canon of Medicine. Ibnu Sina juga mendapat gelar Bapak Pengobatan Modern yang mengungkapkan bahwa warna merupakan gejala tampak dalam penyakit. Warna juga berhasil mengembangkan grafik hubungan antara warna dengan suhu tubuh dan kondisi fisik si tubuh pasien. Jadi warna itu bisa menterapi. Cahaya matahari memainkan perannya yang penting dalam proses penyembuhan penyakit-penyakit kronis. Sinar yang dihasilkan matahari dapat meningkatkan fungsi sistem pencernaan dan nutrisi, memperlancar peredaran darah dan limfa, serta mempercepat proses purifikasi tubuh melalui kulit. Untuk terapi di rumah yang sederhana bisa dilakukan dengan cara memadamkan lampu saat tidur dan menyalakan lampu RGB ataupun lampu yang memiliki 7 warna ataupun juga ultraviolet. Karena harus memadamkan. Kenapa harus memadamkan lampu? Nah, agar terfokus dengan warna yang ditentukan. Jadi saat tidur hormon melatonin itu aktif dan kondisi gelap dan redup itu sehingga bisa melawan stres dan tidur nyaman, sirkulasi darah juga lancar. Jadi jadi ada beberapa warna yang bereaksi terhadap tubuh. Berikut adalah warna-warnanya ini ya. Yang pertama, jadi warna merah ini manfaatnya apa aja? Yang pertama itu warna merah. Di warna merah ini adalah simbol dari panas, api, dan amarah. Ini merupakan warna yang bersifat menstimulasi dan menambah energi. Sangat berguna untuk melawan penyakit seperti darah rendah, rematik, anemia, dan TBC. Jadi kalau ada yang punya keluhan TBC, anemia, darah rendah, rematik, itu boleh menggunakan dengan warna merah. Kemudian warna jingga. Nih, jingga ini kayak orange ya. Jingga itu simbol kemakmuran dan kebanggaan. Nah, ini mah bebas lah artinya jingga sebagai simbol apaan. Nah, yang penting ada manfaat sebetulnya. Dalam ilmu penelitian itu warna itu berguna sebagai stimulasi suplai darah dan menambah energi pada sistem saraf. Yang punya keluhan saraf nih ya, digunakan dalam perawatan kesehatan ginjal dan batu empedu. Yang punya batu ginjal empedu boleh melakukan terapi setiap tidur dengan warna jingga. Hernia serta appendicitis juga untuk menstimulasi produksi ASI bagi yang baru melahirkan. Nah, ibu-ibu yang baru melahirkan nih bagus cocok dengan warna jingga nih biar ASI-nya banyak. Kemudian warna kuning. Ya, jadi warna kuning ini bentuknya sukacita, jadi kebahagiaan. Jadi untuk merangsang sistem saraf juga bagus. Kemudian kuning ini bersifat laksatif dan diuretik. Nah, jadi sangat baik digunakan untuk menstimulasi fungsi otak, liver, dan limfa. Nah, juga efektif untuk merawat diabetes nih. Yang punya keluhan gula darah boleh pakai warna ini. Masalah pencernaan, ginjal, liver, sembelit, infeksi mata dan tenggorokan serta sifilis dan impoten. Nah, impoten juga bagus tuh. Jadi yang punya diabetes tidur nyalain warna kuning. Nah, warna kuning yang terlalu tarik nafas, buang, baca doa dalam kondisi wudhu, insya Allah itu udah banyak terapi yang bisa dilakukan. Jangan lupa yang diabetes juga banyak puasa ya. Yang potensi juga bagus nih dengan warna kuning. Nah, kita simak satu Pak. Oh, berarti tadi baru beberapa warna ya. Nanti ada beberapa warna lagi yang kita bahas. Kemudian warna hijau. Warna hijau itu warna hijau ini terbentuk dari gabungan hijau dan kuning. Kemudian hijau yang dianggap sebagai warna yang harmonis. Jadi hijau stabilo itu lebih bagus berarti ya. Sifatnya adalah ringan. Jadi kemudian berguna untuk merawat masalah yang berhubungan dengan saraf, high fever, kemudian influenza. Jadi yang berhubungan dengan influenza, kemudian malaria, gangguan seksual, kanker ataupun kanker. Warna ini juga dapat menjaga dan memperkuat kesehatan mata. Jadi warna hijau ini adalah stimulasi untuk orang yang punya gangguan liver, kemudian gangguan mata. Ini bagus, makanya kalau pagi-pagi tuh lihat yang hijau-hijau biar matanya sehat. Nah, itu betul. Kemudian ada gangguan seksual,
hijau, yang impoten, bukan, yang ejakulasi dini boleh sering-sering stimulasi dengan warna hijau. Dan lain-lain ya. Kanker juga untuk menghambat pertumbuhan sel-selnya, maka bisa diterapi dengan warna hijau. Jadi metode sinar hijau. Terserah mau pakai apa, sama sebelum tidur sinar hijaunya terfokus ataupun warna. Makanya sering kita kan ada lampu tidur itu ternyata buat terapi sebetulnya. Kemudian warna biru itu dingin, menyejukkan dan menenangkan. Warna biru dapat meringankan rasa sakit, mengurangi pendarahan. Nah, ini dan juga menyembuhkan luka bakar. Baik digunakan untuk merawat disentri, kolik, asma, kemudian gangguan pernafasan, hipertensi dan kelainan kulit. Jadi untuk kulit, pernafasan yang bengek, yang corona itu bagusnya biru. Jadi bagian-bagian biru ini adalah untuk melawan disentri. Ambeien juga masuk mungkin karena disentri juga masuk dari bagian warna biru. Maka pokoknya yang berhubungan dengan pendarahan, yang berhubungan dengan rasa sakit itu biru. Kemudian violet dan ungu. Violet dan ungu, violet itu atau nila. Nah, cari aja deh warna violet atau nila itu. Violet sama ungu itu mirip-mirip ya. Jadi kalau yang warna nila ini berguna untuk perawatan gangguan saraf, emosional dan artritis. Kemudian insomnia, stres dan menambah nafsu makan. Jadi yang tingkat stresnya tinggi boleh dengan melakukan warna violet. Kemudian warna ungu ataupun indigo. Kemudian warna ungu ataupun indigo. Jadi kombinasi merah yang menghangatkan darah serta biru yang bersifat mendinginkan. Warna ini sangat sesuai dengan untuk menstimulasi atau stimulan tanpa efek iritan, sebagai sangat berguna. Jadi dalam perawatan sembelit, jadi sakit perut juga sama korsis, kemudian katarak juga bagus. Kemudian dalam keluhan rahim, migrain, kemudian gangguan kulit. Juga indigo juga menimbulkan efek menyejukkan mata, telinga dan sistem saraf. Jadi ini yang keluhan rahim, mungkin ada metode terapi juga yang buat yang belum punya anak juga boleh melakukan penyinaran dengan warna ungu. Jadi ini bagus banget. Biasanya warna ungu ini warna yang menyejukkan, warna yang bisa menstimulasi tubuh menjadi lebih baik lagi. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Fatir ayat 27 dan 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'an wa kharajna bihi minas samarati mukhtalifan alwanuha wa minal jibali ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Tidaklah engkau melihat Allah menurunkan air dari langit, ya, dengan air itu kami hasilkan buah-buahan beraneka dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ini pelangi ya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia makhluk Allah yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba Allah yang takut padanya hanyalah ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya, yang takut pada Allah adalah ulama. Sungguh besar Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, sungguhlah Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dari pemaparan tadi bahwasanya warna itu, manusia itu tercipta dengan warna. Dan memang warna itu penting dalam komponen kehidupan manusia. Semoga kita bisa jauh lebih lagi memperdalam tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan melalui Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran itu adalah sains yang hebat. Al-Quran itu tidak hanya menerangkan tentang ibadah, tidak hanya menerangkan tentang kisah, tetapi ada ilmu-ilmu pengetahuan yang mesti digali. Dan memang itu hampir rata-rata tentang sains yang Al-Quran terangkan. Makanya saya tertarik di sini untuk selalu belajar tentang sains Al-Quran, karena memang jarang orang mendalami tentang sains Al-Quran.
Dan semoga pemaparan ini bisa menjadikan kita untuk lebih semakin lagi beriman pada Allah, dan bahwasanya metode kromaterapi itu juga sudah diterangkan oleh Ibnu Sina, mengambil dari sumber sudah pasti dalam Al-Quran. Akar intinya beliau bisa menciptakan kromaterapi itu dari Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.